Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Fisiologi Ternak yang kali ini akan membahas tentang materinya adalah endokrinologi. Endokrinologi ini adalah ilmu yang mempelajari sistem endokrin. Jadi sistem endokrin ini biasanya dikenal juga sebagai sistem kelenjar buntu. Kenapa kok disebut sistem kelenjar buntu? Karena kelenjar ataupun organ-organ yang dia itu berperan dalam endokrinologi ini tidak memiliki saluran khusus atau tempat pengeluaran sekret khusus. Jadi tidak ada ujung atau seperti saluran penampung, kemudian ujungnya itu keluarnya kemana, tidak ada. Ini adalah salah satu perbedaan dengan sistem sekresi. Kalau sistem sekresi itu pasti ada saluran buangnya, saluran akhirnya. Contohnya di sistem sekresi itu adalah ginjal dan juga hati. Jadi kalau di ginjal kita tahu fungsinya adalah untuk menyaring darah, untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh dan menyeimbangkan kadar darah. Biasanya dibuangnya dalam bentuk urin. Nah, kalau di ginjal kita tahu ya nanti ada mulai dari semuanya glomerulus, kemudian nanti sel-selnya sampai ada hilusnya, dari hilus nanti keluar ke salurannya nanti ada lagi, sampai ujungnya adalah uretra. Jadi itu ada saluran buangnya. Kalau hati juga sama, hati itu dalam proses metabolismenya dia akan menghasilkan empedu. Nah, empedu ini dia ditampung dalam sebuah kantung empedu. Nah, untuk mengeluarkannya itu ada saluran khusus dari hepatosit-hepatosit yang penghasil si empedu itu nanti dia ada salurannya yang mengarahnya ke saluran kantung empedu. Nah, ini adalah yang sekresi. Kalau endokrin ini dia tidak punya saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Nah, sekretnya dari kelenjar endokrin disebut hormon. Nah, lalu bagaimana hormon bisa bekerja kalau misalnya tidak ada saluran untuk ke tempat organ target? Caranya adalah dengan melalui darah. Jadi biasanya hormon-hormon yang dihasilkan oleh organ-organ di dalam sistem endokrin itu langsung dilepaskan ke darah. Nah, nanti dia akan dibawa oleh darah ke targetnya, jadi organ targetnya. Nah, sistem endokrin ini bekerjanya untuk menjaga keseimbangan tubuh utamanya. Jadi, untuk homeostasis dan juga untuk fungsi-fungsi lainnya seperti reproduksi, kemudian regulasi osmotik, artinya nanti berperan juga di ginjal dalam pengeluaran air, regulasi ionik, dan pertumbuhan. Sebenarnya sistem endokrin ini dia tidak terpisahkan oleh sistem syaraf atau neuron. Jadi biasanya neuron itu adalah yang membawa rangsangan atau yang membawa info dari dalam tubuh untuk disampaikan ke kelenjar penghasil hormon yang nantinya akan menghasilkan hormon. Makanya biasanya sistem endokrin dan sistem syaraf itu bekerjanya bersamaan. Nah, biasanya dua sistem ini disebutnya suprasistem karena sistem yang sangat besar di atas sistem-sistem fisiologis pada umumnya yang meregulasi seluruh kegiatan dalam tubuh. Ini biasanya dikenalnya sebagai suprasistem neuroendokrin. Tetapi biasanya keduanya memiliki perbedaan. Untuk perbedaan kerja sistem endokrin dan sistem syaraf itu ada dua utamanya. Jadi kalau sistem syaraf, sistem neuron, itu biasanya bekerjanya menggunakan impuls-impuls elektrik. Pasti sudah dijelaskan ya oleh Bu Ari, jadi ada semuanya itu menggunakan ion-ion berdasarkan listrik atau elektrik. Jadi ion positif, negatif. Nah, itu kemudian nanti dia akan menjalar sepanjang akson, sepanjang dendrit seperti itu. Nah, untuk endokrin ini dia bekerjanya melalui transmisi kimia. Dan untuk kecepatan dari kerjanya biasanya
atau secara umum ini yang sistem nervous atau sistem syaraf itu jauh lebih cepat daripada yang endokrin. Jadi biasanya di sistem syaraf ini dia bekerja hanya hitungan milidetik ya, hitungannya milidetik sampai dari rangsangan sampai muncul respon. Sedangkan kalau endokrin sistem ini ada yang bisa sampai berhari-hari setelah adanya rangsangan baru hormon itu bisa bekerja atau menghasilkan suatu respon. Nah, ini adalah contoh-contoh sistem endokrin dalam proses fisiologi atau aktivitas fisiologi dalam tubuh. Ini hanya contoh yang penting-penting ya. Jadi biasanya kalau dalam pencernaan dan fungsi metabolik yang terkait dengan pencernaan itu ada hormon-hormon seperti sekretin, gastrin, insulin, glukagon, noradrenalin, tiroksin, dan juga hormon-hormon dari korteks adrenal yang berperan dalam prosesnya. Untuk osmoregulasi itu nanti ada prolaktin, vasopresin, aldosteron. Kalau kalsium itu nanti ada diaturnya oleh paratiroid dan kalsitonin dari kelenjar paratiroid. Kemudian untuk pertumbuhan dan juga perubahan dari bentuk tubuh itu biasanya ada hormon-hormon pertumbuhan yang berasal dari korteks adrenal. Kemudian ada tiroksin ini khusus biasanya pada proses metamorfosis dari amfibi. Kemudian ada juga yang namanya MSH, yaitu melanocyte stimulating hormone. Nah, ini hormon yang mempengaruhi perubahan warna dari amfibi. Kemudian dalam proses reproduksi, itu juga banyak hormon yang berperan, ada FSH, LH, estrogen, progesteron, prolaktin, dan testosteron. Ini hanya sebagian contoh dari bagaimana sih sistem endokrin ini berperan dalam proses fisiologi hewan pada umumnya. Nah, selanjutnya kita coba bahas bagaimana sih kerja sistem endokrin. Jadi kalau secara umum ini adalah yang paling banyak diketahui dari kerja sistem hormon dan paling awal diketahui. Ini adalah mekanisme kerja yang disebut classical endocrine signaling. Jadi cara kerjanya adalah dengan hormon disekresikan ke pembuluh darah dan diangkut oleh darah hingga mencapai ke sel targetnya. Contohnya adalah hormon steroid dan hormon tiroid. Yang dimaksud kerja hormon dari kelenjar atau organ sampai ke organ target itu bagaimana? Jadi, si kelenjar endokrinnya itu, misalnya contohnya misalnya kita bicara tentang hormon steroid. Jadi, hormon steroid ini salah satunya itu yang menghasilkan adalah testis. Jadi testis sendiri dia bisa menghasilkan testosteron. Nah, testosteron ini kan bekerjanya tidak di testis, tapi dia bekerjanya biasanya pengaruhnya misalnya ke penis gitu ya, misalnya untuk menghasilkan ereksi, kemudian bisa ejakulasi seperti itu, dan menaikkan libido. Nah, si hormon tadi, si testosteron ini, walaupun dihasilkannya oleh testis, dia akan dibawa oleh darah, dilepaskannya nanti ke pembuluh darah dan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak untuk memberikan rangsangan untuk menaikkan libido, kemudian juga sampai ke testis untuk agar bisa ereksi pada hewan-hewan jantan. Tetapi selain mekanisme kerja yang pertama, itu ada juga yang disebut sebagai neuroendocrine signaling. Kalau neuroendocrine signaling ini maksudnya adalah jadi neurohormon itu disekresikan oleh neuron ke pembuluh darah yang selanjutnya ditransport oleh darah atau berdifusi melalui cairan interstisial. Jadi kalau neuroendocrine signaling ini biasanya dihasilkannya oleh hipotalamus. Jadi hipotalamus ini adalah organ yang sebenarnya adanya di otak, jadi bagian dari sistem syaraf, tapi dia juga bagian dari sistem dari endokrin. Jadi si hipotalamus ini juga sering disebut sebagai perantara antara sistem syaraf dan sistem endokrin.
Nah, si hipotalamus ini dia akan menghasilkan beberapa jenis neurohormon yang dia ini akan disampaikannya ke pituitari. Jadi pituitari juga bagian dari otak sebenarnya, ada di otak. Pituitari itu nanti ada dua bagian, pituitari anterior dan posterior. Jadi, si neuroendokrin ini tidak terlalu jauh kerjanya. Jadi hanya dari hipotalamus ke pituitari yang berada di sistem neuron. Makanya disebutnya sebagai neuroendocrine signaling. Jadi dari sistem neuron ke sistem neuron juga, tapi untuk memproduksi hormon seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada yang disebut sebagai autocrine signaling. Kalau pada sinyal autocrine, hormon yang diproduksi oleh kelenjar itu akan mempengaruhi sel yang memproduksinya sendiri. Jadi ternyata ada hormon yang dia itu dihasilkan oleh suatu sel yang begitu dia diproduksi, dia akan bekerja di sel itu juga. Contohnya ini adalah hormon estrogen. Estrogen ini kan dihasilkannya oleh ovarium. Nah, estrogen ini ada dua jenis nantinya. Yang satu akan ditransportasikan ke darah untuk ke seluruh tubuh, jadi nanti juga sampai otak untuk memberikan rangsangan. Kemudian sampai nanti ke vulva, kemudian sampai ke vaginanya untuk memberikan respon-respon khusus agar si betina ini birahi, menunjukkan tanda-tanda birahi. Tetapi selain itu, si estrogen ini juga bisa memberikan efek lokal pada ovarium. Jadi karena adanya produksi estrogen di ovarium, estrogen ini bisa berikatan juga dengan reseptor yang ada di ovarium dan akan menyebabkan peningkatan produksi dari si estrogen ini sendiri. Jadi fungsinya adalah untuk stimulasi produksi estrogen agar lebih tinggi. Yang keempat, ini adalah paracrine signaling. Kalau pada tipe yang paracrine signaling ini, si hormon ini akan berdifusi melalui cairan interstisial dan mempengaruhi sel di sekitarnya. Jadi kalau yang paracrine ini ada hormon yang dia itu tidak serta-merta semuanya masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi ada dia itu yang disekresikan dari suatu kelenjar dan dia akan merembes istilahnya ke sekitarnya melalui cairan interstisial, jadi bukan darah. Nah, setelah dia ini merembes, dia ternyata si organ targetnya tuh tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi setelah merembes ini akhirnya dia bisa menimbulkan suatu respon. Ini contohnya juga adalah estrogen. Nah, estrogen ini juga bisa mempengaruhi sel-sel di sekitar dari ovarium itu melalui sinyal paracrine. Jadi tidak hanya autocrine tapi juga paracrine. Ini adalah gambaran bagaimana classical endocrine signaling, kemudian neuroendocrine signaling, autocrine signaling, dan juga paracrine signaling. Jadi kalau yang klasikal seperti yang kita sudah ketahui, yang paling atas ini jadi ada suatu sel endokrin yang menghasilkan hormon. Hormon ini dilepaskan ke darah. Nah, oleh darah dia akan dibawa ke sel target yang kemudian nanti dia akan bisa berikatan dengan reseptor dan menghasilkan respon. Nah, yang kedua ini adalah neuroendocrine signaling. Neuroendocrine signaling seperti yang saya katakan juga dihasilkannya oleh sel syaraf. Jadi ini adalah sel syaraf yang ada di hipotalamus. Dia sebenarnya adalah neuron, tapi dia bisa menghasilkan hasil akhirnya adalah hormon. Nah, hormonnya ini akan ditransportasikan dekat saja oleh darah ke sel targetnya. Biasanya adalah pituitari anterior atau pituitari posterior. Jadi selain darah, nanti juga bisa melalui difusi cairan interstisial. Yang ketiga ini adalah sinyal autocrine. Ini contohnya misalnya kita bayangkan ini adalah ovarium, kemudian hormonnya ini adalah estrogen. Jadi setelah dia dikeluarkan, dia kan ada sebagian yang akan berdifusi,
Tapi ternyata sebagian juga hasil rembesannya itu ternyata bisa berikatan juga dengan bagian dari sel-sel yang ada di ovarium. Dan akhirnya dia akan menimbulkan suatu respon peningkatan produksi si estrogen. Ini mirip juga dengan yang parakrin. Kalau parakrin dia hasil dari difusi di cairan intersisial ini, dia akan berikatannya dengan sel di tempat lain. Jadi tidak di sel yang sama. Misalnya di sel sebelahnya atau sel sebelahnya lagi. Misalnya sama-sama di ovarium gitu ya. Tapi ada sebagian si hormonnya ini, si estrogennya akan berikatan dengan reseptor estrogen yang ada di sel itu sendiri. Sebagian lagi yang merembes ini di sel sebelahnya atau sel sebelahnya lagi. Dan bisa juga sel sebelahnya yang menghasilkan estrogen ini mengirimkan estrogennya ke sel yang tadi juga. Jadi istilahnya kayak tuker-tukeran estrogen. Selanjutnya kita bahas klasifikasi hormon. Jadi sebenarnya secara umum itu hormon itu biasanya disebutkannya itu yang steroid atau polipeptida. Jadi ada steroid dan polipeptida. Tapi ini biasanya ditambahkan satu lagi jenis hormon yang merupakan turunan dari tirosin. Untuk hormon steroid ini adalah hormon-hormon yang memang dia secara biokimiawi itu terdirinya dari kolesterol ya. Jadi contohnya ada testosteron, estrogen, progesteron, kortikosteroid, dan vitamin D3. Untuk steroid ini, dia ini nantinya akan dibuang dan akan dibawa bersamaan dengan sekret-sekret yang dibuang dari tubuh. Jadi bisa dari feses, kemudian dari urin, bisa juga dari keringat. Dan ini biasanya hormon ini sering digunakan untuk pemeriksaan kadar hormon yang dia ini pemeriksaannya non-invasif atau tanpa harus mengambil darah dari hewannya. Nah, untuk yang kedua ini adalah peptida, biasanya disebutnya polipeptida. Jadi peptida sendiri ada yang dari peptida atau protein yang tidak terlalu besar, ada juga yang protein besar. Jadi contoh dari peptida ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, ada angiotensin, ini untuk tekanan darah, kemudian ada somatostasin, ada gastrin, sekretin, kalsitonin, glukagon, insulin, dan parathormon. Sedangkan untuk protein besar ada hormon-hormon pertumbuhan, kemudian ada prolaktin, LH, FSH, dan TSH. Untuk protein atau polipeptida ini biasanya kalau dia ini ada kelebihan, dia ini tidak dibuang, tapi biasanya diserap lagi. Nah, yang tipe ketiga ini adalah turunan tirosin. Contohnya adalah katekolamin. Jadi kalau katekolamin ini contohnya ada noradrenalin dan adrenalin, dan juga ada hormon tiroid. Tiroid sendiri ada tiroksin, T4, dan triidotironin. Itu T3. Kalau kita mau bicara sifat-sifat hormon itu seperti apa sih secara umum? Jadi, biasanya hormon polipeptida itu disintesis dalam bentuk prekursor yang belum aktif atau disebutnya sebagai prohormon. Jadi prohormon ini kalau secara biokimia memiliki rantai yang lebih panjang daripada bentuk aktifnya. Jadi istilahnya adalah calon hormon. Jadi biasanya sudah ada calon hormonnya, tinggal perlu rangsangan untuk sintesis si hormonnya. Jadi contohnya adalah proinsulin. Ini biasanya sudah ada di pankreas, tapi begitu dia ada rangsangan berupa tingginya kadar gula, dia baru akan diaktifasi menjadi insulin. Nah, kemudian ada juga beberapa hormon yang dapat berfungsi dalam konsentrasi yang sangat rendah, tapi ada juga yang harus dalam jumlah agak banyak. Nah, kalau yang hormon bisa berfungsi dalam konsentrasi yang sangat rendah, ini biasanya mayoritas umurnya pendek. Jadi istilahnya cukup sedikit saja itu sudah bisa mempengaruhi atau memberikan efek atau respon dari tubuh hewan, tapi begitu itu selesai juga langsung hilang kadarnya, kayak gitu. Nah, kemudian beberapa jenis hormon dapat segera bereaksi dengan sel sasaran. Jadi dia contohnya itu begitu dia sampai di sel target, dia akan langsung menyebabkan respon dalam waktu hitungan detik biasanya. Contohnya adrenalin.
Sedangkan yang lainnya ini reaksinya akan lebih lambat. Contohnya estrogen dan tiroksin. Jadi kalau adrenalin misalnya, ini juga sebenarnya salah satu contoh hormon untuk tipe yang kedua tadi ya. Jadi si adrenalin ini begitu dia diproduksi, dia tuh bisa segera menyebabkan efek. Tidak terhitung, maksudnya tidak perlu sampai lama-lama. Dalam waktu itu juga bisa langsung ada responnya. Contohnya debaran jantung yang meningkat. Kemudian biasanya adrenalin ini kan dikarenakan si hewannya dalam keadaan yang sangat takut atau tertekan contohnya, atau kalau mau gampangnya pada saat manusia. Misalnya manusia kita jatuh gitu ya, jatuh dari motor kecelakaan, biasanya kita pertama kali yang kita rasakan itu bukan rasa sakit. Jadi biasanya kita tidak merasakan rasa sakit. Nah, ini karena ada respon tubuh untuk menghasilkan adrenalin. Si adrenalin ini bisa menyebabkan peningkatan dari detak jantung, kemudian bisa menyebabkan blockage atau memblok dari sistem syaraf yang merasakan rasa sakit. Jadi sensor-sensor sakit ini biasanya tidak bekerja karena dialihkannya adalah untuk metabolisme yang utama dalam tubuh biar bisa bertahan. Nah, biasanya kalau kita habis jatuh dari motor tuh nggak sakit. Pertama itu kita nggak ngerasa sakit. Nanti begitu kita sudah tenang, ini nanti adrenalinnya akan turun, kemudian hilang. Nah, itu baru efek rasa sakitnya akan muncul. Nah, kalau yang estrogen ini adalah hormon yang harus ditumpuk dulu, maksudnya kayak dihasilkan sampai jumlah tertentu, jadi kayak di pool baru bisa menghasilkan efek. Sebenarnya setiap hari di hewan betina itu ada estrogennya. Pasti ada kadar estrogennya, tapi biasanya dalam jumlah yang rendah, dan begitu dia sudah masuk tahap mendekati birahi, ini baru akan naik estrogennya. Nah, begitu estrogennya sudah sampai puncak, baru nanti dia akan menunjukkan gejala birahi. Abang apuh anget, kemudian teriak-teriak, itu baru nanti kelihatan birahinya si hewan ini, yang saya bayangin sapi ya. Kemudian sifat yang keempat, sifat umumnya itu pada sel sasaran hormon akan berikatan dengan reseptornya. Ini penting sekali. Jadi hormon ini hanya bisa menimbulkan respon kalau dia berikatan dengan reseptornya. Jadi walaupun dalam tubuh kita ini ada bermacam-macam hormon, tapi tidak semua sel itu memiliki reseptornya. Jadi nggak bisa yang namanya misalnya hormon FSH, follicle stimulating hormone, itu bekerja di jantung, itu nggak ada efeknya, walaupun melewati darah sampai jantung. Karena jantung nggak punya reseptornya. Yang punya reseptornya adalah ovarium untuk menstimulasi pertumbuhan folikel di dalamnya. Jadi, ini penting sekali. Hanya sel-sel yang memiliki reseptor yang bisa berikatan dengan hormon dan menimbulkan respon. Jadi kayak gitu ya, walaupun dalam tubuh kita ini ada macam-macam hormon, tidak serta-merta semuanya akan merespon. Kemudian sifat umum lainnya itu kadang-kadang hormon membutuhkan pembawa pesan kedua. Jadi ada kayak perantaranya untuk menimbulkan respon. Jadi si hormon ini nanti bisa berikatan dengan reseptor di dalam suatu sel. Nah, sel ini nanti akan menghasilkan suatu zat lagi untuk menghasilkan respon. Jadi tidak karena si hormonnya langsung menghasilkan respon, tapi melalui zat yang dihasilkan oleh sel target, baru nanti si zat yang tadi itu bisa menstimulasi respon dari suatu organ, kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke mekanisme kerja hormon. Jadi reseptor, seperti yang saya bilang tadi, hormon itu harus berikatan dengan reseptor. Reseptor ini merupakan protein besar yang biasanya hanya spesifik terhadap satu jenis zat saja. Jadi biasanya satu jenis reseptor itu spesifik terhadap satu jenis hormon saja. Jadi dia nggak bisa asal-asalan. Ini biasanya ditentukannya oleh si permukaan dari reseptornya. Biasanya bentuknya itu sudah beda-beda. Jadi misalnya kayak ada yang satu bentuknya kayak setengah lingkaran, ada yang satu bentuknya misalnya segitiga.
Nah, hanya yang bentuknya cocok yang bisa berikatan dengan si reseptor ini. Jenis reseptor sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama ada jenis reseptor sitoplasma dan yang kedua adalah reseptor membran. Yang dimaksud dengan reseptor sitoplasma sesuai namanya ya, berarti si reseptornya ini adanya di sitoplasma, di dalam dari suatu sel. Sedangkan kalau yang reseptor membran ini artinya si reseptor ini adanya di permukaan dari sel. Nah, ini contoh gambarnya. Ini contoh dari reseptor yang adanya di dalam sitoplasma. Ini contohnya adalah steroid dan juga hormon tiroid. Biasanya dia bentuknya sangat kecil dan dia ini adalah molekul yang bisa terlarut dalam lemak. Makanya kenapa mereka bisa melewati membran sel. Nah, setelah dia masuk ke dalam membran sel, nanti dia akan masuk ke dalam sitoplasma, kemudian bergerak melalui sitosol dan nanti biasanya dia akan melewati dari si nukleus dan akan berikatan dengan reseptor di dalam nukleus. Nah, setelah dia berikatan dengan reseptor di nukleusnya, ini nanti akan menyebabkan aktivasi berupa faktor transkripsi yang bisa berikatan dan mengaktifasi atau menghentikan merepress suatu gen spesifik. Nah, kalau sudah nanti si spesifik protein itu akan tersintesis dan juga ada protein setelah aktivitas sel. Jadi ini adalah salah satu bagaimana kerja hormon. Dia akan merangsang pembentukan dari gen-gen tertentu. Ini pada hormon steroid dan tiroid. Nah, ini adalah contoh untuk hormon peptida yang dia memiliki reseptornya di permukaan. Jadi setelah dia itu dibawa oleh darah sampai ke organ target, si peptida ini nanti akan langsung berikatan di permukaan dari selnya. Jadi reseptornya ini adanya di membran sel. Nah, begitu si peptida dan reseptor tadi berikatan, ini dia akan menghasilkan suatu aktivasi dari G protein atau protein G. Nah, protein G ini nantinya akan mengaktifasi juga yang namanya enzim adenylyl siklase. Nah, setelah itu adenylyl siklase akan mengkonversikan ATP menjadi CAMP dan nanti CAMP ini akan membawa sinyal untuk mengaktifasi protein kinase atau protein lain yang sesuai dengan respon dari yang dibutuhkan oleh si sel target ini. Kayak gini ya, salah satu contohnya. Nanti setelah kita membahas tentang keseimbangan suatu metabolisme mungkin lebih bisa dibayangkan lagi. Nah, kalau pada vertebrata, ini sistem endokrin itu memiliki 3 kelompok kelenjar utama. Yang pertama adalah hipotalamus, kemudian hipofisis dan pituitari, dan yang ketiga adalah kelenjar endokrin tepi. Biasanya yang disebut sebagai kelenjar endokrin utama, paling utama itu adalah hipotalamus dan pituitari. Ini karena yang meregulasi segala kegiatan. Jadi sebenarnya kerja hormon ini sangat dipengaruhi oleh rangsangan stimulasi atau inhibisi dari hipotalamus. Jadi banyaknya hormon yang diproduksi, kemudian kapan hormon itu harus dihentikan produksinya, itu yang mengatur utamanya adalah hipotalamus. Kita bahas sedikit tentang organ-organ dalam sistem endokrin. Kita mulai tentang hipotalamus dan pituitari yang juga organ endokrin pusat. Dia ini terletak di bawah talamus. Pasti sebenarnya sudah tahu semua ya karena sudah mempelajari sistem syaraf. Kemudian dia ini berperan untuk mempertemukan sistem syaraf dan sistem endokrin, jadi sebagai penghubung.
hipotalamus biasanya akan mengendalikan pituitari. Jadi, si hipotalamus ini spesifik hormonnya ini akan disampaikannya ke pituitari. Dan pituitari nantinya akan mengendalikan kelenjar endokrin tepi. Hormon dari hipotalamus itu kan dilepaskannya ke pituitari. Pituitari itu ada dua ruangan. Yang pertama ada pituitari anterior, disebutnya sebagai adenohipofisis, atau pituitari posterior, yaitu neurohipofisis. Nah, ini adalah gambarnya untuk merefresh sedikit. Kalau kita lihat ini otak, kemudian kita belah, hipotalamus itu terletaknya di tengah-tengah atau di dekat dari batang otak. Jadi ini yang bagian kotak ini adalah hipotalamus. Yang sebelah kanan kalau diperbesar, bentuk dari hipotalamus ini adalah seperti ini, kayak huruf W seperti itu, ini di belah tengah. Kemudian pituitarinya itu di bagian bawahnya, jadi dia seperti menggantung di bawah hipotalamus. Nah, ini kalau kita lihat secara lebih besar, di dalam hipotalamus itu ada banyak neurosekretori. Jadi neuron yang bisa menghasilkan sekret berupa hormon. Jadi ada dua tipe. Tipe yang pertama menyampaikannya nanti ke pituitari anterior, tipe yang kedua menyampaikannya ke pituitari posterior. Untuk yang pertama, yang ke arah pituitari anterior, ini adalah neurosekretori sel yang menghasilkan hypothalamic releasing dan hypothalamic inhibiting hormone. Jadi di sini dia menghasilkan hormon yang bisa menstimulasi atau menginhibisi, menghalangi produksi dari suatu hormon. Hormon ini memiliki neuron ini memiliki saluran khusus akhirnya itu nanti di anterior pituitari. Jadi si aksonnya itu mengarahnya ke anterior pituitari atau pituitari anterior. Jadi nanti disampaikannya dari akson ini melalui sistem portal yang ada di hipotalamus atau peredaran darah khusus yang ada di hipotalamus mengarah ke pituitari anterior. Nah, di pituitari anterior, tergantung dari sinyal yang diberikan, dia akan menghasilkan hormon yang sesuai. Jadi misalnya dari pituitari anterior, kalau misalnya dia untuk regulasi kalsium, dia akan ke arah tiroid. Nah, nanti di tiroid, misalnya untuk regulasi kalsium membutuhkan kenaikan produksi dari TSH, maka akan menghasilkan thyroid stimulating hormonnya ini. Kemudian kalau di adrenal cortex itu nanti dia si pituitari anterior akan menghasilkan adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Nanti kalau ke glandula mamari menghasilkan prolaktin. Nanti kalau ke tulang ataupun ke otot dia menghasilkan hormon pertumbuhan, dan kalau ke gonad bisa ovarium di betina atau testis di jantan, ini akan menghasilkan hormon gonadotropik. Jadi si pituitari anterior ini akan menghasilkan hormon yang sesuai dengan kebutuhan untuk disampaikan ke organ target. Kalau untuk yang saluran ke arah pituitari posterior, ini biasanya menghasilkan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus adalah ADH dan oksitosin. Jadi disampaikan ke pituitari posterior, kemudian si ADH antidiuretik hormon ini biasanya ke ginjal. Ini nggak usah saya jelaskan, udah tahu ya fungsinya karena sudah mempelajari sistem sekresi. Kemudian untuk oksitosin nanti dirilis ke daerah uterus. Kemudian untuk oksitosin juga bisa ke glandula mamari untuk produksi atau rilis dari susu atau air susu. Nah, ini adalah rangkuman dari kelenjar-kelenjar atau organ-organ yang berperan dalam sistem endokrin. Kita sudah bahas tentang hipotalamus dan juga pituitari ya, pituitari anterior, pituitari posterior. Selain itu, kelenjar-kelenjar tepi, kelenjar-kelenjar yang bisa menghasilkan hormon, itu ada glandula tiroid dan juga paratiroid.
Nah, kalau untuk tiroid ini dia menghasilkan triiodothyronin, kemudian tiroksin, dan kalsitonin. Kemudian kalau paratiroid menghasilkan paratiroid hormon. Jadi biasanya satu kelenjar itu ada yang dia khusus saja untuk menghasilkan suatu jenis hormon, tapi ada juga sebenarnya kelenjar atau malah bukan kelenjar, tapi dia juga bisa menghasilkan hormon kayak gitu. Nah, kalau untuk tiroid dan paratiroid ini khusus adalah kelenjar yang menghasilkan hormon saja. Adalah pankreas. Pankreas ini pasti sudah terkenal ya. Kalau di metabolisme harusnya juga dibahas karena dia menghasilkan insulin dan glukagon yang sangat penting untuk regulasi kadar glukosa dalam darah. Kemudian ada juga yang disebut glandula adrenalis. Nah, glandula adrenalis ini ada yang di medula dan ada yang di adrenal. Ini biasanya kalau yang adrenal itu menghasilkan epinefrin, norepinefrin, sedangkan kalau yang cortex, jadi yang tadi maksudnya adrenal medula, yang ini adrenal cortex, jadi bagian tengah menghasilkan glucocorticoids dan mineral corticoids. Nah, ini biasanya juga berhubungan dengan regulasi dari gula darah. Ada juga yang mempromosikan reabsorpsi dari natrium dan kalsium di ginjal. Jadi si kelenjar adrenal ini letaknya itu ada di ginjal. Kemudian ada yang disebut gonad. Kalau pada jantan namanya adalah testis, kalau betina namanya ovarium. Kalau testis itu menghasilkan androgen, itu androgennya nanti bisa dalam bentuk testosteron. Biasanya si androgen ini ada yang berfungsi untuk menghasilkan dari sperma atau formasi membentuk sperma, ada juga yang untuk menunjukkan dari sifat-sifat kejantanan kayak gitu ya, dan juga untuk menunjukkan kemampuan libidonya. Untuk yang estrogen ini pada betina itu tadi kita udah bahas banyak ya, nanti juga dibahas di belakang. Kemudian progesteron ini juga dihasilkan oleh ovarium ini untuk mempertahankan kebuntingan. Ada satu lagi glandula, namanya adalah glandula pineal. Ini letaknya ada di batang otak, jadi dekat dari hipotalamus dan juga pituitari. Ini glandula tersendiri yang menghasilkan melatonin. Melatonin ini biasanya berhubungannya dengan ritmik dari biologis tubuh. Jadi yang menstimulasi adalah gelap dan terang. Makanya kalau di manusia contohnya pada saat itu gelap biasanya akan lelah kemudian tertidur. Kalau pada saat terang bisa bekerja dengan lebih sempurna daripada pada saat gelap. Nah, ini yang mengatur atau involve di dalamnya itu adalah si melatonin. Ini adalah contoh-contoh mekanisme kerja hormon yang ada di dalam tubuh kita. Ini contohnya adalah mekanisme hormon dalam regulasi glukosa. Ini garis tengah ini adalah contoh homeostasisnya. Jadi misalnya ini pada manusia, normalnya glukosa level itu sekitar 90 mg per 100 ml darah. Kalau misalnya dia terjadi penurunan, jadi kita lihat yang sebelah kanan dulu ya, imbalance yang sebelah kanan. Jadi ada penurunan kadar gula nih di dalam darah. Nah, biasanya ini akan menyebabkan menstimulasi si pankreas untuk menghasilkan glukagon. Glukagon ini akan menyebabkan hati untuk melepaskan yang namanya glikogen. Glikogen itu adalah salah satu bentukan dari gula yang disimpannya di hati. Nah, glikogen ini bisa ditransfer menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah nantinya yang akan dilepaskan oleh hati ke dalam darah. Makanya darahnya kemudian kadar glukosanya bisa naik lagi. Akhirnya seimbang lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terlalu banyak kadar gula dalam darah, ini akan menyebabkan pankreas untuk menghasilkan insulin.
Insulin ini bekerjanya kebalikan dengan si glukagon. Kalau glukagon dia menyebabkan breakdown atau perubahan glikogen ke glukosa, kalau insulin justru menyebabkan pembentukan dari glikogen. Jadi glukosa dalam darah itu dibentuk menjadi glikogen yang akan disimpan di dalam hati. Yang kedua, insulin ini juga akan menstimulasi penyerapan glukosa pada sel, sehingga kadar glukosa yang ada dalam darah akan menurun dan kembali ke level normalnya. Nah, ini contoh yang kedua. Ini adalah mekanisme keseimbangan kalsium dalam darah. Ini kita lihat yang gambar ke atas dulu. Jadi, mulai panah yang warna hijau sebelah kiri. Misalkan terjadi suatu kondisi di mana kadar kalsium dalam darah itu terlalu tinggi, maka thyroid gland atau glandula tiroid itu akan merespon dengan pembentukan kalsitonin. Kalsitonin ini adalah suatu hormon yang akan menyebabkan stimulasi deposisi dari garam mineral pada tulang, kemudian menurunkan penyerapan kalsium di ginjal, dan juga menurunkan penyerapan kalsium pada intestinum dari usus, sehingga kadar kalsium dalam darah bisa turun. Kalau yang kedua, yang bagian bawah sebelah kanan ini dimulai pada saat kalsium itu terlalu rendah. Maka glandula paratiroid ini akan merespon dengan pembentukan hormon yang disebut parahormon, PTH bisa disingkatnya. Parathormon ini akan menyebabkan stimulasi pelepasan kalsium dan juga fosfat dari tulang, kemudian meningkatkan penyerapan kalsium pada ginjal, dan juga menstimulasi pelepasan vitamin D3 dari ginjal yang berguna untuk meningkatkan penyerapan kalsium pada intestinum. Jadi kadar kalsiumnya pada darah ini akan kembali normal. Perlu diingat ya, jadi kalau kalsium ini, dia ini kan Ca dan P, kalsium dan fosfat itu kadar dalam darah itu kan keseimbangannya kadarnya harus selalu sama ionnya. Jadi apa yang terjadi pada kalsium biasanya juga terjadi pada si fosfatnya, kayak gitu. Kita udah masuk ke slide yang terakhir. Jadi, ini penting sekali untuk dipahami pada sistem endokrin. Kata kuncinya, sistem endokrin ini adalah homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh, kemudian ada stimulasi inhibisi, kemudian ada rangsangan dan juga reseptor. Ini 4 kata kunci yang penting pada sistem endokrin. Baik, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita. Selanjutnya bisa kita bahas pada diskusi kalau ada yang belum jelas, dan ini hanya superficial dari sistem endokrin. Ini benar-benar sangat superficial, jadi masih belum mendalam tentang sistem endokrin. Jadi kalau mau belajar banyak tentang sistem endokrin, silahkan dipelajari lebih lanjut dari sumber-sumber yang ada, bisa dari buku, jurnal, ataupun YouTube. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.